Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Program ini merupakan kerjasama antara RSUB dan juga UBTV. Dan di program ini kita akan membahas berkaitan dengan isu-isu tentang kesehatan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa bersama dengan Dr. Gigi Merina Diah Eri Nurmasari. Halo dokter. Halo Mbak. Gimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini kan momennya memang Ramadan ya dok ya. Dan pas banget kita mau membahas itu karena mungkin untuk sebagian orang kesehatan gigi dan mulut itu juga menjadi momok gitu ya, karena sering ketemu orang, aduh kok kurang enak gitu kan, agak jauh-jauh kalau ngobrol segala macem. Dan apakah memang betul selama bulan puasa hal itu betul-betul mempengaruhi dalam keseharian dan aktivitas dok? Oke, sebenarnya kalau pas puasa itu ada faktor utama sih Mbak yang bikin, ya kalau zaman saya dulu namanya bau surga ya. Kalau zaman kita dulu ya kan, itu biasanya sih faktor utamanya itu karena produksi air liur kita yang jauh berkurang kan. Jadi si air liur kita ini memang dia volumenya itu terpancing ketika kita aktivitas makan. Jadi kalau kita makan dia produksinya akan meningkat. Nah kalau kita lagi puasa kan nggak makan nih, akhirnya produksinya turun. Nah produksi saliva, kalau air liur tuh bahasa kita saliva, itu dia yang turun itu menyebabkan beberapa efek di dalam mulut kita. Nah si air liur ini kan tugasnya dia tuh banyak sebenarnya Mbak. Salah satunya adalah menetralisir yang namanya asam. Terus dia juga bisa membunuh bakteri. Nah ketika si air liur ini nggak ada, bakterinya berpesta gitu. Akhirnya bau mulut itu salah satunya. Salah keduanya adalah kalau kita puasa, karena kan nggak makan, nah badan kita itu membakar cadangan lemak hitungannya. Nah cadangan lemak itu salah satu efek sampingnya, efek bakarannya itu adalah aseton yang keluar dari nafas gitu. Jadi makanya dia rasanya kayak nggak enak gitu kan nafasnya ya begitu sebenarnya. Di samping itu sih ya pasti kondisi gigi mulut orang masing-masing beda-beda ya betul. Oh, kalau ada yang giginya berlubang juga itu menjadi penambahan faktor surganya tadi. Sekali. Iya betul sekali. Ini pikiran saya aja dok. Apakah kalau kita tiba-tiba ngerasa nggak enak di bawah itu sikat gigi itu bisa langsung wangi nggak dok? Atau nggak ngaruh? Kalau auto wangi mungkin sementara aja ya gitu. Cuman ya proses itu kan masih terjadi dalam tubuh kita ya gitu. Cuman menyikat gigi, terus kumur, mouthwash yang nggak pakai alkohol itu sangat membantu sih sebenarnya Mbak untuk menjaga kesehatan sama kenyamanan ya dalam berkomunikasi selama puasa gitu. Tapi saya jadi penasaran, ada nggak dok? Ini pasien yang tiba-tiba nanya, dok kita kan puasa, kok boleh sikat gigi sampai ada yang mouthwash tadi, terus telan ya apa segala macam kayak gitu, ada nanya nggak sih dok pasien-pasien? Ada sih yang nanya, cuman kalau sebenarnya kalau niatnya sikat gigi ya Mbak ya, itu sih nggak apa-apa ya. Kalau niatnya sambil kumurnya pakai teh, Coca-Cola gitu, nah itu baru yang nggak boleh sih kayaknya. Enak dong, nyisa-nyisa ditelan. Makanya kalau sebenarnya sikat gigi, bahkan perawatan gigi pun sebenarnya nggak masalah sih di bulan puasa. Oh gitu, kayak tambal apa segala macam nggak masalah gitu. Cuman emang kitanya harus ekstra ya. Maksudnya kalau nambal tuh kan pasti alatnya ngeluarin air nih. Nah gitu tim kita yang emang harus nyedotnya lebih cek gitu supaya tidak tertelan begitu sih. Oh iya juga ya, kalau di perawatan gigi seret airnya masuk ke sini bonus dong. Iya. Oke, siap. Nah, kemudian selama bulan puasa itu apakah sebenarnya ada aturan khusus? Karena kan makan akhirnya siang kan libur nih kita nggak makan. Terus apakah ada aturan-aturan tertentu? Oh nyikat giginya harus seperti ini. Kemudian kalau pakai mouthwash itu harus bagaimana? Itu ada nggak sih dok? Kalau sikat gigi sih mungkin waktunya aja yang disesuaikan ya. Kalau biasanya kita sikat gigi pagi habis sarapan gitu, nah ini setelah sahur sikat giginya. Gitu, sikat gigi setelah sahur. Kalau malam sebelum tidur kan wajib ya. Jadi gosok gigi 2 kali sehari. Terus satu lagi ya mungkin kalau pakai mouthwash sih itu bebas sih Mbak. Maksudnya nggak wajib juga. Cuman kalau ada beberapa orang yang akan lebih pede kalau dia pakai mouthwash karena sudah terbiasa, itu juga nggak masalah sih. Gitu. Ada aturannya nggak dok? Antara jarak makan sama kita penyikat gigi itu ada aturan tertentu nggak sih? Nggak ada sih Mbak. Oh jadi langsung pun nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa, nggak ngefek juga sih. Saya kira kayak harus nunggu mungkin 1 jam gitu, nggak ada ya dok ya? Enggak. Oh, Cuman kadang kebiasaan orang kan habis makan nggak langsung ke kamar mandi ya. Biasanya kan minum-minum dulu gitu. Mager lagi. Iya betul. Cuman faktornya sih kalau semakin lama kalau kita makan kan pasti akan ada sisa-sisa makanan yang nempel. Semakin lama dia nempel di gigi kita, itu maka potensi kerusakan giginya juga akan semakin besar karena bakterinya udah mulai datang nih gitu di sisa makanan yang numpuk tadi begitu.
I see. Nah ini kan lagi ngomongin soal sikat gigi dok. Siapa tahu ada beberapa pemirsa yang juga masih kurang terliterasi nih tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu. Misalnya harus ngambil pastanya sebanyak apa, terus yang disikat tuh mana dulu, atas dulu kah, bawah dulu kah, itu gimana dok caranya? Yang pertama adalah kita harus milih sikat dulu yang bener ya, sesuai sama usia dulu. Jadi jangan anak kecil pakai sikat mamanya gitu, jangan. Jadi disesuaikan sama usianya. Yang kedua adalah jumlah pasta giginya. Jadi itu juga disesuaikan. Kalau anak kecil sih cuma sebiji jagung juga udah cukup sih gitu. Cuman kalau sudah dewasa seperti kita ya mungkin akan lebih banyak gitu, nggak apa-apa. Pemilihan pasta gigi sih kalau sekarang Insya Allah semuanya sudah mengandung fluoride Mbak, jadi nggak perlu itu, cuman rasa aja yang menjadi preference ya. Kadang-kadang nggak terlalu suka pedas gitu, akan memilih brand tertentu gitu. Kemudian untuk cara sikat giginya yang penting adalah kita ingat bendera negara kita, yaitu merah dan putih gitu. Jadi kalau sikat gigi itu harus dari merah ke putih Mbak. Dari gusi ke gigi, gusi ke gigi. Tidak boleh balik-balik arah, nggak boleh digini, jadi benar-benar satu arah dari gusi ke gigi. Oh gitu? Iya. Oh pantesan gigi saya abrasi, soalnya nyolong jikat begini. Betul. Oh gitu. Kalau digini akhirnya kan ada tekanan ya, nah itu yang sebenarnya tidak boleh buat gusi. Mungkin kalau cuma 2 kali 2 hari gitu nggak terlalu kerasa, cuma dalam jangka panjang kalau namanya kebiasaan kan pasti ngefek ya. Nah itu akhirnya gusinya tuh kalau orang Mbak pernah lihat kalau orang giginya jadi panjang-panjang gitu. Oh ya. Nah itu kalau sikat gigi gini tuh Mbak. Nah akhirnya gusinya kedorong lah gampangannya ya, begitu. Itu gigi saya dong. Soalnya saya sampai Gitu. ditambal, jadi ternyata karena saya sendiri yang salah ya, jadi harusnya seperti itu. Tapi Jadi aneh dok ya. Iya. Itu searah-searah doang. Betul. Pasti awal-awal pasti aneh ya Mbak, namanya juga kebiasaan baru. Jadi kalau sikat gigi mau di atas mau bawah bebas aja sih mau mana. Yang penting dari merah ke putih, Oh, berarti kalau bawah kebalikannya. Betul, dari bawah ke I atas, see. bawah ke atas. Kalau yang ini bidang gigit namanya ya digosok seperti biasa. Sama jangan lupa lidah, karena sebenarnya 80-90% bakteri itu numpuknya di lidah. Karena lidah itu kan kayak ada celah-celah gitu ya di antara tonjolan-tonjolan gitu. Nah itu tuh sebenarnya banyak juga di situ gitu. Pakai sikat gigi gitu dok? Kalau Mbak perhatiin di sikat gigi tuh belakangan kayak ada garis-garis gitu nggak sih? Iya. Nah itu namanya tongue scraper, itu dibalik dibersihkan. Oh itu ada fungsinya dok? Iya. Oh, ya ampun nggak gitu. tahu. Apalagi kalau beli sikat giginya yang beli 2 gratis 1 itu nggak tahu dok. Oh Gitu. ini insight baru juga sih buat Iya. saya, nanti langsung praktek ya ternyata di rumah. Oh kayak gitu ya, Betul. bener ya, termasuk lidah juga perlu disikat. Menarik. Karena pasien juga, saya udah sikat gigi dok, gigi saya nggak ada yang bolong, kenapa ngerasa masih bau mulutnya? Nah itu ternyata lidahnya kelupaan untuk dibersihkan. Waduh, saya belum terlambat ya dok, udah 20 tahun menjelang 30 nggak pernah nyikat Enggak. lidah. Oke. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Mbak. Iya. Mantap dok. Dok, terus kalau di bulan puasa tuh apa sih permasalahan-permasalahan lain yang sering muncul selain misalnya bau mulut? Apakah ada yang lain kayak kok kayak kering ya dok ya gitu? Apa saya harus sering kumur gitu? Siapa tahu kalau ketelan dikit jadi bonus. Itu ada Lumayan nggak pasien-pasien gitu ya. yang suka nanya gitu dok? Kalau kering sih pasti ya, karena memang produksi saliva kita itu berkurang. Kalau cara ngatasin kering ya pastikan kita terhidrasi, minum 8 gelas air sehari. Itu ya dibagi buka sahur sih. Oh, nggak tiba-tiba siang. Glek-glek gitu enggak dong. Enggak ya. Gitu. Itu sih Mbak. Yang kedua ya pasti kan jaga kesehatan gigi mulut. Kalau yang namanya saliva layar liur kurang itu kan udah pasti ya, karena memang dia fitrahnya adalah dia keluar kalau kita dirangsang. Kalau nggak ada dirangsang dia juga nggak akan keluar gitu. Jadi ya memang harus dipastikan kita tuh dari dalamnya airnya sudah terpenuhi dulu gitu. Oke. Kalau masalah lain sih kayaknya nggak ada ya gitu. Cuman ya itu tadi karena kita makannya jarang, akhirnya layar-liurnya berkurang, akhirnya si plaknya tuh karena sisa-sisa makanan tuh kalau nggak sikat gigi habis sahur juga nempel, akhirnya potensi untuk lubangnya juga jadi semakin besar. Oke. Apakah ada kayak tips and trik lainnya, misalnya pengaturan dari segi makan? Kalau tadi kan sikat gigi sudah dijelaskan, kemudian ada tambahan-tambahan multivitamin mungkin untuk membuat kesehatan gigi dan mulut ini semakin terjaga selama Ramadan gitu. Ada nggak sih dok yang spesifik gitu? Atau ya sebenarnya nggak ada? Nggak ada sih kalau yang Nggak sebenarnya ada ya, spesifik ya Mbak ya. Cuman ya mungkin waktu sahur jangan minum yang kayak ada kafein atau makanan yang asin. Nggak tuh kalau makanan minuman yang ada kafeinnya kan cenderung diuretik ya, bikin pingin pipis terus kan. Akhirnya juga badan jadi
potensi dehidrasinya juga akan semakin besar. Kemudian makanan-makanan asin kan bikin kita haus ya. Nah itu yang bikin makin ngerasa kering banget nih mulut nih gitu. Oh, sahur gorengan salah ya Dok ya? Pas buka boleh Tapi enak ya gitu. Iya lagi. Ini ilmu baru nih ya, kurangi yang namanya asin-asin, goreng-goreng juga kali ya Dok ya. Sama tadi yang berkafein, Betul. teh dan kopi Teh dan berarti ya. kopi. Itu waktu buka aja nanti Mbak, disimpan waktu buka gitu. Oke. Wah ini menarik ya teman-teman. Jadi ilmu baru buat kita. Nah, kemudian ada kebiasaan orang tuh saat berbuka adalah dengan yang manis gitu ya Dok. Terus ya mungkin yang tidak terbiasa manis biasanya makan ya udahlah yang ada kayak langsung nasi apa segala macam. Nah ini jadi kebiasaan baru. Terus selama bulan Ramadan 30 hari itu apakah akan menimbulkan efek atau sebenarnya enggak, tubuh kita tuh bisa kok memang untuk menerima yang manis seperti ya kurma gitu kan. Atau kalau Ramadan variasi tuh ada yang namanya agar-agar lah, Takjil yang menarik itu. Betul. Itu ada pengaruhnya nggak sih Dok dengan ya kesehatan gigi dan mulut kita? Nggak ada sih Mbak, karena ya pola Enak banget dikit kalau kita konsul sama dokter. kan maksudnya pola makan kita sehari-hari juga kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi yang memang harus dipertahankan adalah cara jaga kesehatan mulutnya, itu tadi gosok gigi, mau makan kurma, makan apa bebas aja, pokoknya sebelum tidur pastikan gosok gigi, gitu aja sih. Jadi dipastikan bahwa nggak ada sisa makanan yang akan nempel selama kita tidur. Kan waktu kita tidur juga produksi air liur kita pasti berkurang. Nah itu kan waktunya bakteri-bakteri ini berpesta pora ya kan. Nah kalau nggak ada makanannya, nggak ada tempat dia nempel, dia juga nggak bisa berpesta pora gitu. Makanya kalau bangun tidur juga bau naga ya Dok Betul. ya. Kalau bangun tidur, kalau puasa bau surga. Bau surga. Ini kita punya nama baru guys. Sebutan-sebutan yang seru. Gitu. Iya, menarik Dok. Nah, tadi kan saya tuh mau nanya setiap kalau kita sedang puasa tadi sebenarnya sudah sempat dijawab sama dokter. Kalau kita mau melakukan perawatan apapun ya aman, tergantung nanti gimana tindakan dari dokternya. Tapi sebelum ke sana kira-kira bagaimana sih kita bisa tahu saatnya kita ini harusnya konsul ke dokter? Karena kadang orang masih menyepelekan kesehatan gigi dan mulut gitu kan. Kalau yang lain-lain mungkin kalau ngerasa ada yang nggak enak di badan lebih sering ke dokter umum. Tapi dokter gigi tuh masih ada stereotip nggak perlu lah, atau ketakutan mahal apa segala macam. Nah itu gimana sih indikasinya seseorang rasanya perlu nih untuk setidaknya mengetahui kondisi giginya sampai akhirnya perlu konsul ke dokter? Oke, kalau sebenarnya idealnya tuh Mbak, paling nggak tuh ke dokter gigi itu 6 bulan sekali ya. Cuman Walaupun ngecek aja nih, cuman ngecek aja ada potensi nggak nih lubang atau ada potensi masalah yang lain. Kan masalah gigi dalam dan mulut ini nggak cuma lubang ya, ada yang namanya gingivitis atau radang dari gusi, itu juga ada. Terus ada yang namanya sariawan, terus udah lama banget nggak sembuh-sembuh dan di tempat yang sama terus-menerus, itu juga perlu diperiksakan gitu. Sebenarnya kalau basically emang harus kontrol 6 bulan sekali, paling jelek setahun sekali deh gitu, paling nggak ke dokter gigi cuman buat ngecek aja nih ada kondisi giginya itu seperti apa sih gitu. Terus yang kedua, kapan sih harus ke dokter gigi kalau emang ada satu gangguan yang terus-menerus dan udah coba nih misal nyeri gigi, udah minum obat, udah ke apotek, udah minum macam-macam nih nggak membaik nih. Nah itu udah waktunya diperiksakan. Kenapa sih sebenarnya? Karena kalau mau minumin obat terus-menerus juga tanpa tahu penyebab aslinya kan juga nggak bagus juga ya. Gitu. Isi 6 bulan sekali. At least 6 bulan sekali Mbak. Ini perlu saya notes ini ya. 6 bulan sekali. Itu kayak termasuk scaling itu juga perlu nggak sih Dok? Scaling itu sebenarnya kalau karang gigi itu sebenarnya hal yang apa ya, fisiologis atau pasti terjadi lah di kita tuh. Mau dikit mau banyak itu tuh pasti setiap orang tuh pasti punya karang gigi gitu. Tinggal rajin apa enggak nih bersihinnya gitu. Nah di 6 bulan sekali kalau emang dilihat sama dokternya emang oh ini udah potensi harus dibersihin ini, kalau enggak nanti bisa bikin radang nih atau apa gitu, itu juga waktunya dibersihkan. Ada orang yang karena giginya emang minimal banget nih gitu, itu bisa setahun sekali bersih juga ada masing-masing. Jadi setiap individu pasti beda-beda. Betul, ya? kebutuhannya pasti beda-beda gitu. That's why makanya harus periksa sendiri biar tahu seperti apa. Betul. Saya tiba-tiba kepikiran gini ya Dok, apakah scaling itu bisa menimbulkan potensi abrasi ya? Kayak, jadi kayak pikirannya liar banget Dok. Karena tadi ingat dokter bilang kalau nyikatnya nggak bener itu bisa abrasi. Nah, kalau di scaling itu gimana sih Dok? Kalau scaling itu kan dia merontokkan ya Mbak, gampangannya merontokkan si karang gigi itu. Dia fungsinya prinsip kerjanya dia tuh menggetarkan si karang gigi ini. Jadi dia getar, dia rontok tanpa membahayakan si struktur gigi kita sebenarnya. Cuman biasanya kalau kita karang gigi habis dibersihin itu berasa kayak
apa ya Mbak? Kalau bahasa Jawa itu isis ya, sembunyi Iya gitu bener, ya nggak sih? isis. Itu karena sisa-sisa karang gigi. Misal ini gigi ya, karang giginya ada di antara sini nih, terus dia diambil nih. Nah pasti kan nggak ngerasa kayak kok bolong ya gitu. Nah, itu sebenarnya reaksi normal sih. Tapi saya pernah lihat ibu saya itu sampai berdarah dok. Itu apa karena nggak pernah diambil, nggak pernah di scaling, sekalinya scaling kayak udah wah Parah banget gitu ya. Kalau karang gigi itu ada 2 tipe Mbak. Ada yang dia di atas gusi yang kelihatan, sama yang satu lagi di bawah gusi. Nah kalau yang di bawah gusi ini pasti bisa dipastikan memang pasti akan terjadi perdarahan kalau pas diambil gitu. Dan itu biasanya kalau ciri-cirinya kalau karang giginya udah sampai bawah gusi, kalau sikat gigi itu sering berdarah. Nah itu biasanya sudah pasti ada karang gigi di balik gusinya itu begitu. Jadi serem ya dok ya. Ini baru tahu. Baru agak serem nih yang sini. Iya dok. Sekarang makin ke sini. Berarti saatnya kita membicarakan risiko-risiko dok. Iya, Waduh. baik, siap. Nah, kalau selama bulan puasa nih kayak ngerasa oh aku sahur, kemudian kan nggak makan nih selama ya siang hari beraktivitas, kayaknya aku nggak perlu deh sikat gigi, ntar aja malam sekalian tidur gitu. Itu boleh nggak sih dok? Kayak karena kita jarak makan jadi ya udah jarang sikat gigi aja. Jarang makan dari sikat gigi. Kalau yang penting sehari 2 kali itu Mbak. Habis sahur sama sebelum tidur. Ada aturan sehari siang 2 hari, kali. yang siang hari nggak sikat gigi nggak apa-apa. Kan itu tergantung orang misalnya udah ngerasa aduh nggak enak banget nih perut saya nih gitu. Terus sikat gigi atau kumur-kumur gitu boleh aja. Tapi selama orangnya fine-fine aja, nggak merasa perlu gitu, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Yang penting tadi tuh habis sahur kan kosong nih mulut nih sampai 12 jam ke depan sama sebelum tidur. Oh, I see. Pokoknya sehari 2 kali deh ya, terserah atur-atur. Yang pasti sebelum tidur harus wajib. Harus. Ini lagi ngomong berdiri sendiri guys. Iya, karena kebiasaan kayak gitu kalau nggak dibiasain, ya susah ya dok, harus maksain gitu. Betul. Mantap tuh. Soalnya biasanya kan ya cuman geser kebiasaan aja sih Mbak. Kalau pagi biasanya kita kalau nggak pas bulan puasa habis sarapan baru sikat gigi, ini digeser habis sahur gitu. Oke. Nah dok, ini kan puasa udah jalan beberapa hari. Ada nggak sih dok pasien-pasien yang unik-unik ditemui dokter saat puasa tiba-tiba loh, ini nggak pernah ada nih di sebelum puasa terus sekarang nggak ada yang lucu-lucu atau seperti apa? Ada nggak sih dok yang ditemuin? Mungkin pertanyaannya yang justru lucu ya. Oh gitu? Iya, yang justru aneh-aneh gitu ya. Penyakitnya umum malahan? Iya, jadi kalau oke. biasanya ya, kalau ya kayak tadi, kayak bau mulut, kenapa sih dok saya kok beberapa hari ini ngerasa bau mulut banget gitu. Nah ya ternyata mungkin ada beberapa sisa akar yang belum dicabut. Kan sisa akar tuh kan kayak benda gampangannya kayak sampah gitu loh Mbak di dalam mulut yang harus dibuang. Nah itu kan juga rumahnya bakteri juga gitu. Mau sikat gigi sampai ratusan kali juga kalau penyebabnya masih di situ juga akan tetap begitu. Oh jadi pasien juga nanyanya sampai gitu ya dok? Iya. Padahal dokternya udah pakai masker biasanya. Iya. Wajib sih kalau itu Mbak. Karena kita akan bertemu dengan surga ya dok ya. Betul. Harus hati-hati. Oke, mantap. Ini mungkin kita akan menjelang ke akhir pertanyaan dok. Nah, di bulan Ramadan ini, kalau kita wrap up lagi obrolan kita di episode kali ini, apa sih yang harus di-reminder kembali kepada para audiens ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya selama bulan Ramadan? Yang pasti karena itu salivah kita berkurang, harus minum yang banyak, 8 gelas sehari itu wajib banget. Terus habis itu sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Terus habis itu kalau mau pakai mouthwash boleh, tapi hindari yang mouthwash yang mengandung alkohol. Karena kalau ada alkoholnya semakin membuat mulut kita kering. Gitu. Itu aja sih Mbak. Yang lain aman. Sama jangan lupa ke dokter gigi. Ini kayaknya kalau jadi pasiennya dokter nih happy banget, kan nggak terlalu banyak aturan gitu ya. Gitu ya. Biasanya kan ada A, B, C gitu ya. Kalau sama dokter nih kayaknya santai banget nih. Anyway, kalau dokter praktik di RSUB setiap hari apa nih? Siapa tahu ada penonton yang wah langsung jatuh cinta nih sama dokter. Waduh. Kalau ada apa-apa maksudnya mau langsung konsul. Oh gitu. iya, itu aja Mbak. Kalau saya sih Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan mahasiswa juga kan biasanya nggak terlalu banyak uang sakunya. Kalau pakai BPJS-nya bisa nggak sih dok di RSUB? Bisa kalau yang spesialis ya Mbak. Kalau yang non spesialis masih belum bisa, pasti diarahkan ke FKTP-nya dulu. Oh, oke. Begitu. Oke. Kalau dari FKTP memang dirasa memang perlu rujukan ke rumah sakit baru. Nanti dibuatkan rujukan, bisa pakai rujukan BPJS di rumah sakit.
Ke fase pertama dulu ya, biasanya di Betul. puskesmas atau klinik kecil baru ke rumah sakit. Betul sekali. Oke, mantap nih. Saya juga hari belajar banyak ya. Ternyata walaupun Ramadan tiap tahun ada aja yang miss, yang mungkin dulu nggak pernah aware, akhirnya sekarang tahu dan harus ada mulai perubahan ya dok ya dalam hidup juga. Dan semoga ketika teman-teman juga mendengar informasi yang disampaikan oleh dokter, akhirnya memiliki peningkatan kualitas dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan makasih banyak dok sudah sharing kesempatan kali ini, ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan semoga dokter juga sehat selalu. Amin, dan pasiennya juga sama-sama. makin enjoy nih nanti kalau lagi konsul sama dokter, seseru itu ternyata dokternya. Iya. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah nonton di episode kali ini, dan juga thank you kepada sponsor yaitu Reason Bakery & Co yang sudah support di episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye bye, terima kasih.